Kali ini kita akan membahas tentang salahkah nubuatan Yesaya tentang Yesus. Ya, saya percaya Yesaya ini namanya sudah kondang, sudah terdengar familiar di telinga kita. Setuju ya, Lovers of God? Nah, di Alkitab ini ada beberapa nubuatan, ada banyak puluhan nubuatan dari Perjanjian Lama tentang Yesus. Nah, salah satunya adalah Yesaya. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita pelajari bersama. Kali ini kita akan melihat apakah nubuatan Yesaya tentang Yesus itu salah. Mari kita akan cek faktanya, kita akan belajar bersama-sama. Kalau gelar Yesus adalah Raja Damai, bagaimana dengan ayat dalam Perjanjian Baru dalam Matius 2 ayat 16 yang berkata, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia, yaitu Herodes, sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Perhatikan, lovers of God. Yesus dikatakan Raja Damai. Kedatangan Raja Damai kok malah bertolak belakang? Kedatangan Raja Damai kok malah terjadi pembantaian, pembunuhan anak-anak usia 2 tahun ke bawah? Shalom lovers of God. Senang rasanya kita kembali bertemu. Happy Blessed Monday. Mari seperti biasa siapkan hati kita karena setiap hari Senin kita akan terus belajar akan firman-Nya dalam topik-topik yang selalu baru untuk kita simak, untuk kita pelajari. Saya percaya channel ini boleh menjadi channel pembelajaran akan firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal akan Tuhan kita, semakin mengenal akan isi kitab suci kita. Oke? Siapkan hati kita, mari kita mulai pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang salahkah nubuatan Yesaya tentang Yesus. Ya, saya percaya Yesaya ini namanya sudah kondang, sudah terdengar familiar di telinga kita. Setuju ya, lovers of God? Nah, di Alkitab ini ada beberapa nubuatan, ada banyak puluhan nubuatan dari Perjanjian Lama tentang Yesus. Nah, salah satunya adalah Yesaya. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita pelajari bersama. Kali ini kita akan melihat apakah nubuatan Yesaya tentang Yesus itu salah. Mari kita akan cek faktanya, kita akan belajar bersama-sama. Nah, lovers of God, Yesus itu, tahukah Anda bahwa Yesus itu bukan saja tokoh sentral dalam Perjanjian Baru, melainkan juga dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena ada puluhan nubuatan dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang Yesus. Bahkan Nabi Yesaya saja setidaknya ada 7 nubuatan tentang Yesus. Ya, seperti apa dan bagaimana? Mari kita pelajari bersama. Nah, ini contohnya. Kali ini kita melihat 2 nubuatan saja dari Nabi Yesaya. Nubuatan yang pertama, Yesaya 7 ayat yang ke-14. Di situ berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Yesaya menubuatkan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dari seorang perempuan muda. Terjadi tidak, tergenapi tidak dalam Perjanjian Baru, dalam Yesus. Kita lihat dalam Perjanjian Baru dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 32. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
Apakah arti salam itu? 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Yesaya menubuatkan bahwa akan ada seorang anak yang dilahirkan dari seorang perawan. Ya, ternyata itu terjadi, digenapi dalam Perjanjian Baru. Nah, nubuatan yang kedua dari Nabi Yesaya, dalam Yesaya 53 ayat 7, "Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya." Mari kita lihat, apakah ini terjadi? Apakah ini tergenapi dalam Perjanjian Baru? Ternyata iya. Dalam Markus 15 ayat 4 sampai yang kelima berkata, Pilatus bertanya kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Perhatikan ayat yang kelima, lovers of God. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Yesaya menubuatkan bahwa Yesus itu ibarat domba yang keluh, induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Domba ini tidak membuka mulutnya. Dan itu terjadi ketika Yesus ada dalam persidangan di hadapan Pilatus. Jadi kalau dikatakan salahkah nubuatan Yesaya tentang Yesus, dari dua nubuatan ini tidak salah. Tetapi ada satu nubuatan dari Yesaya yang mau saya tunjukkan kepada lovers of God, di mana menurut pemikiran kita kayaknya ini nggak terjadi deh dalam diri Yesus. Bahkan ini menjadi kontroversi, bertolak belakang. Nah, nubuatan apa dan seperti apa? Mari terus saksikan. Ya, saksikan video ini untuk menjadi berkat bagi kita. Semua nubuatan Yesaya tergenapi dalam Perjanjian Baru. Akan tetapi bagaimana dengan nubuatan Yesaya tentang gelar Yesus? Wah, ternyata lovers of God, Yesaya pun menubuatkan tentang gelar Yesus dalam Perjanjian Baru. Di mana nubuatan itu? Yesaya 9 ayat yang kelima berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Nah, ternyata ayat ini menggambarkan nubuatan Yesaya tentang gelar-gelar Yesus. Apa saja gelarnya? Penasehat ajaib, yaitu kata Ibrani adalah Peleioets. Allah yang perkasa, gelar berikutnya. El Gibor, Bapa yang kekal, Afiat. Dan Raja Damai atau Shar Shalom. Nah, khusus tentang gelar Yesus sebagai Raja Damai atau Shar Shalom ini sepertinya tidak terjadi. Sepertinya tidak terjadi dalam diri Yesus. Kenapa? Karena kenyataannya bertolak belakang. Nah, tapi nanti dulu. Jangan buru-buru berasumsi seperti itu. Ya, sebelumnya mari lanjutkan lagi pembelajaran kita. Oke, lanjutkan pelajaran kita. Kalau gelar Yesus adalah Raja Damai, bagaimana dengan ayat dalam Perjanjian Baru dalam Matius 2 ayat 16 yang berkata, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu,
Ia, yaitu Herodes, sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Perhatikan lovers of God. Yesus dikatakan Raja Damai. Kedatangan Raja Damai kok malah bertolak belakang. Kedatangan Raja Damai kok malah terjadi pembantaian, pembunuhan anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Sepertinya, wah, salah kali ya. Ya, nanti dulu ya. Lanjut ya, lanjut. Matius 10 ayat 34, lebih sadis lagi. Jangan kamu menyangka bahwa aku, kata Tuhan Yesus, aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Loh, katanya Yesus Raja Damai, tetapi dikatakan tidak membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wow. Kelihatannya gelar Yesus yang Raja Damai ini salah. Betulkah? Ya kan? Orang berpikir Raja Damai, peace, ya kan? Peace. Selalu kita selalu berkata damai itu peace. Damai itu tenang, tidak ada pembantaian, tidak ada keributan, tidak ada perang, semuanya aman sentosa. Betulkah? Betul. Tetapi mari lanjutkan pelajaran kita. Apakah nubuatan Yesaya tentang gelar Yesus ini salah? Mari kita buktikan. Sekali lagi kita baca, ya. Yesaya 9 ayat yang kelima, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Shalom. Raja Damai, Shalom. Nah, ternyata kata shalom itu bukan hanya bermakna seperti apa yang sudah kita ketahui secara umum. Ya, shalom itu kata Ibrani itu mengandung makna satu damai, seperti yang biasa. Biasa sudah kita ketahui. Damai, sejahtera. Ya kan? Peace. Ya. Nah, ternyata shalom juga artinya aman. Shalom juga punya makna selamat atau keselamatan. Dan shalom juga punya makna completeness atau utuh, keutuhan. Wow. Saya percaya pengertian-pengertian ini sudah mulai menambah kasanah wawasan kita tentang arti kata shalom. Lanjut yuk. Manusia hanya bisa selamat jika terbebas dari dosa. Shalom itu bicara tentang keselamatan atau selamat. Tetapi manusia hanya bisa selamat jika terbebas dari dosa. Kenapa? Karena Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Kita manusia yang berdosa itu kehilangan kemuliaan Allah dan dikatakan upah dosa adalah maut. Ketika ada dosa dalam diri kita, maka keselamatan itu tidak akan pernah bisa kita alami. Get the point? Ya, keutuhan atau completeness yang dimaksud dalam makna shalom hanya akan terjadi jika manusia juga terlepas dari dosa. Kenapa? Karena tidak ada keutuhan, completeness di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang ada adalah terpuruk, bukannya utuh, bukannya completeness. Justru semakin porak-poranda ketika kita terlibat, kita dililit oleh dosa, kita terikat oleh dosa. Bukan semakin utuh, tetapi semakin hancur berantakan. Jadi, lovers of God, keselamatan dan keutuhan semuanya dapat terjadi jika kita terbebas dari dosa. Lalu apa makna Yesus Sang Raja Damai itu?
Shalom itu, apa maknanya? Apa maknanya? Yesus Sang Raja Damai atau Shalom harus dimaknai bahwa Yesus adalah juru damai atau pendamai itu sendiri. Ya, kita harus maknai bahwa gelar Yesus yang ada dalam nubuatan Yesaya sebagai Shalom, Raja Damai, itu artinya Yesus adalah juru damai atau pendamai itu sendiri, orang yang membawa kedamaian itu sendiri. Nah, lalu bagaimana Yesus memainkan perannya sebagai juru damai? Tidak lain Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Sudah semakin terbuka? Sudah semakin mengerti? Ya, kenapa Yesus harus memainkan peran sebagai juru selamat? Karena Yesaya 43 ayat yang ke-11 dengan jelas berkata, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, Yesus mengakui bahwa satu-satunya juru selamat yang benar, satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia, itu tidak lain adalah Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Karenanya Yesus turun ke dunia sebagai Sang Juru Selamat, sebagai pendamai, sebagai Raja Damai, sebagai Shalom. Haleluya, haleluya. Lalu apa bukti bahwa Yesus menuntaskan gelarnya sebagai Shalom? Apakah sekedar hanya gelar-gelar itu saja? No, Yesus menuntaskan gelarnya sebagai Shalom. Buktinya apa? Yohanes 19 ayat yang ke-30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya, sebelum Yesus meninggal, Yesus mengatakan, sudah selesai, it is finished. Yesus meninggal di kayu salib. Untuk apa? Yesus meninggal di kayu salib. Untuk Anda dan saya, untuk kita semua lovers of God. Yesus mati di kayu salib untuk kita dan sebagai kita. Perhatikan kata sudah selesai dalam perkataan Yesus ini. Kata Yunani yang digunakan adalah teleo atau tetelestai. Ya. Nah, apa maknanya? Maknanya minimal ada 3 hal ini. Yang pertama, complete. Kembali lagi, completeness. Ya. Yang kedua, fulfill. Dan yang ketiga, debt has paid. Mari kita kupas satu-satu. Complete artinya karya penebusannya telah selesai, mencapai garis finish. Ibarat pelari itu sudah mencapai garis finish, tidak ada lagi yang ketinggalan, semuanya sudah tuntas, tas. Itu artinya complete. Artinya ketika Yesus mati di kayu salib, segala hutang dosa kita itu sudah dibayar lunas di kayu salib. Tidak ada satupun dosa yang tidak dapat Tuhan Yesus tebus di kayu salib. Makanya Yesus berkata, it is finished, it is complete. Karena Yesus sudah mencapai garis finish, tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat Tuhan Yesus ampuni. Tidak ada satupun. Setiap dosa sudah Yesus tanggung di kayu salib. Dan setiap dosa dapat Tuhan Yesus ampuni. Haleluya, haleluya. Yang kedua, makna yang kedua, fulfill atau menggenapi. Ya, apa sih artinya? Artinya karya penebusan Yesus di kayu salib itu menggenapi, memenuhi akan hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan? Hukum Tuhan berkata yang bersalah harus dihukum. Betul, kitalah yang bersalah. Kitalah yang harusnya disalib di kayu salib. Kitalah yang harus terkutuk dan mati di kayu salib. Tetapi Yesus gantikan kita. Yesus gantikan kita sebagai terhukum mati.
Yesus gantikan kita dihukum mati sebagai kita dan untuk kita. Yesus mati di salib menggenapi hukum Tuhan. Yang bersalah harus dihukum. Kenapa Yesus mau menggantikan kita? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah kata dunia ini bermakna globe, bola dunia? Bukan. Dunia di sini bermakna Anda dan saya, lovers of God. Setiap manusia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Ia Bapa telah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya tidak heran kisah para rasul berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa? Nama Yesus. Yesus. Kenapa namanya begitu berkuasa? Karena Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah mati sebagai kita. Kematian Yesus menggenapi hukum Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, debt has paid, atau hutang sudah dibayar lunas. Artinya karya penebusannya di kayu salib itu membayar semua hutang dosa kita. Ibarat kata begini, surat hutang kita itu disobek. Kenapa? Sudah lunas terbayar. Ya, hutang dosa kita yang mengakibatkan kita masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Maut bicara kematian kekal. Di mana itu? Neraka tempatnya. Hutang dosa kita yang harusnya membuat kita masuk ke neraka. Surat hutang itu sudah disobek dan membuat kita jadi hidup kembali. Ya, Yesaya 53 ayat yang kelima berkata, tetapi dia, yaitu Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Ada amin lah bersahabat. Ya. Lalu apa kesimpulan kita? Ya. Sekali lagi kita baca yuk, Yesaya 9 ayat yang kelima. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Shalom. Jadi, sesuai judulnya, salahkah nubuatan Yesaya tentang Yesus? Sama-sama kita dapat jawab, tidak. Amin. Haleluya, haleluya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Yesus menjadi Shalom dalam hidup kita? Setelah Anda, lovers of God, menyaksikan, menyimak, ya, Anda pemirsa menyaksikan video ini, pertanyaannya, apakah Anda cukup tahu bahwa Yesus adalah Shalom? Atau Anda mau Shalom itu terjadi dalam hidup Anda? Ya, mari putuskan. Mari putuskan. Sudahkah Yesus menjadi Shalom dalam hidup kita? Ingat, kematian Yesus itu akan mengubahkan kita, membalikkan kita yang menjadi dari terkutuk menjadi hidup kembali. Ya, kita yang tadi terkutuk, doom, itu akhirnya dibalik keadaan kita yang terkutuk menjadi hidup kekal bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Maukah kita mengalami damai dan aman yang sesungguhnya? Selamat dan mengalami keselamatan kekal?
Maukah kita mengalami completeness atau keutuhan yang seutuhnya? Jika jawabannya adalah ya, Anda mau, maka terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi. Shalom itu. Jangan tunda. Kenapa? Hari esok belum tentu milik kita. Sekali lagi, jangan tunda. Terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, sebagai shalom. Karena hari esok belum tentu milik kita lah, persaudara. Ya, mungkin kita berpikir, oh nanti saja, besok saja, atau minggu depan, bulan depan. No, hari esok saja belum tentu milik kita. Apalagi minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Hati-hati. Karena besok belum tentu kita bisa membuka mata kita di pagi hari. Karena itu yuk putuskan sekarang. Bagi Anda yang mau, yang belum menerima Yesus sebagai shalom, sebagai juru selamat pribadi, putuskan sekarang dan terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi. Pastikan saat ini juga undang Yesus masuk ke dalam hatimu, maka engkau akan menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Amin. Terakhir, saya akan tutup dengan minum cendol pakai santan, ditemani cemilan kue sus. Ketepatan Yesaya dalam nubuatan menjelaskan tentang siapa Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan mari tetap siapkan waktu, karena setiap minggu, setiap Senin, setiap minggunya kita akan sama-sama mempelajari topik-topik baru yang pastinya akan memberkati kita semua. Subscribe bagi yang belum, share, like, bagikan kepada yang lain, supaya berkat ini bukan hanya stop sampai di kita, tapi boleh menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya, haleluya. See you next week. God bless you. Shalom.